Saya Nadira, istri Tuan Abdul majikan kamu. Hai. Dia itu pembantu baru kita. Ini adalah cerita kisah nyata tentang seorang TKW bernama Narsi. Kamu jangan macem-macem sama dia. Mana mungkin Ai macem-macem sama Matt itu. Matt yang kemarin aja gini coba-coba rayu Ai. Tuan mau apa sih Tuan? Kita akan ada orang yang percaya. Seorang pembantu dari tanah seberang. Seorang TKW asal Indramayu, Jawa Barat dari kekerasan. Lagi-lagi terjadi terhadap tenaga kerja wanita atau TKW di luar negeri. Pemerintah akan melakukan pendampingan. Disiksa majikannya dan babak belur. Tenaga kerja wanita diduga dianiaya oleh majikannya. Ler iler mangkuri sumilir tak ijo royo maduni tak angon ring bule tak ijo royo. Mas, aku seneng banget deh, ramai banget acaranya. Aku jauh lebih senang karena kamu ada di sini. Ler iler Tak ijo royo. Nanti, jangan nanti. Kamu nggak boleh deket-deket. Nanti kamu kena serangan kuda ya. Sabar. Tolongin suami saya, Mas, cepat Mas, ayo Mas. Mas, ayo cepat. Pak De. Bude. Dok, gimana suami saya? Dari hasil ronsen dan CT scan, tulang punggung suami ibu patah. Saya mau ketemu suami saya, Dok. Ayo, Dok. Silakan, Bu. Narsi, aku ke depan sebentar ya. Iya, Kamu Mas. tunggu aja sini. Dok, kenapa dia nggak bisa bicara? Pasien mengalami penyumbatan darah di bagian otak dan pasien mengalami stroke. Tapi suami saya bisa sembuh kan, Dok? Insya Allah bisa, yang penting rajin terapi dan saya sarankan pasien dirawat di rumah sakit. Ya Allah, Pak De. Saya permisi ya, Bu. Iya, Dok. Gimana nih, Pak De? Bude, Narsi, biaya rumah sakit Pak D sudah saya bayar. Jadi selesai ini kita bisa langsung pulang, Bude. Tapi Bude pingin Pak De tuh dirawat di rumah sakit ini. Bude, maaf Bude. Uang saya sudah habis buat biaya rumah sakit ini, Bude. Jadi kalau Pak D harus sampai rawat inap, saya belum mampu, Bude. Dasar, kamu tuh nggak bisa diandalkan. Ya ampun, Pak De. Mas, ini gimana ya, Pak De? Aku benar-benar nggak tega. Mau sampai kapan Pak De kayak gini terus? Selamanya. Kamu ngerti? Pak De akan seperti ini selamanya. Dan kenapa Bude ngomong seperti itu? Dikarenakan kita nggak punya biaya untuk Pak De berobat ke rumah sakit.
Dan kamu Narsi, kamu itu udah besar. Kamu ini sudah lulus SMA. Tapi apa yang bisa kamu perbuat? Coba apa? Bude, sebenarnya aku juga pengen bantuin. Tapi masalahnya aku ini cuma lulusan SMA. Nggak ada orang yang mau memperkerjakan aku lulusan SMA. Alah, kamu itu cuma jadi benalu di rumah ini. Dan bisanya cuma pacaran dan foya-foya. Dan kalau udah ada bencana datang seperti ini, kamu tuh cuma bisa nangis. Bude nggak perlu air mata kamu. Bude itu perlu uang untuk mengobati Pade kamu ke rumah sakit yang mahal. Dan kamu lihat sekarang Pade kamu sekarang tidak berdaya, duduk seperti ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tuh memang benar-benar ya. Bude, aku udah pengen bantuin tapi aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Memang nggak ada yang bisa kamu lakukan untuk Pade kamu dalam kondisi kamu seperti ini. Bude, maaf. Bude jangan ngomong kasar sama Narsi, Bude. Diam kamu. Kamu itu cuma orang luar. Ini urusan keluarga kami. Kamu tuh ngapain sih ada di sini? Bude, sebenarnya aku sama Mas Indra kesini. Kita mau... Saya mau ngelamar Narsi, Bude. Apa? Mau melamar? Masya Allah, kalian udah gak waras apa? Dalam keadaan Pade seperti ini perlu biaya. Kalian cuma memikirkan diri sendiri. Perasaan. Bude, aku sama Indra bisa jelasin semuanya. Cukup. Udah muak atas penjelasan kalian. Bude, aku mohon Bude. Dengar Narsi. Sejak kecil, semenjak orang tua kamu meninggal, Bude dan Pade kamu yang ngurus kamu. Dari uang sekolah, dari makannya dan merawat sampai sejak sekarang. Dan kamu tega meninggalkan Pade kamu dalam keadaan seperti ini. Kamu itu gak punya perasaan, gak punya hati nurani. Dasar kamu anak yang tidak berguna dan tidak berbakti. Saya minta maaf kalau perkataan saya tadi lancang. Tapi saya punya tujuan di balik omongan saya tadi, Bude. Saya minta maaf. Saya permisi dulu, Bude. Mas. Kita bisa bicara nanti. Kamu gak usah khawatir. Dan dengar Indra, jangan pernah kamu berpikir tentang pernikahan itu. Hilangkan pernikahan itu karena itu tidak akan pernah terjadi. Ngerti kamu? Mengerti, Bude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengar Rasi, cuma ini jalan satu-satunya supaya kita bisa keluar dari masalah ini. Kalau kamu memang anak yang berbakti dan tahu terima kasih, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi TKW. Apa? Kamu mau jadi TKW? Iya Mas. Aku udah pikirin semuanya. Enggak sih. Aku pokoknya nggak setuju ya kalau sampai kamu jadi TKW. Sih, di sana itu hidupnya nggak enak, menderita. Dan aku nggak mau ngelihat kamu itu menderita sih. Mas, doain aku aja Mas. Semoga majikan aku baik di sana. Kalau lumayan Mas uangnya, bisa aku kirim ke sini. Kan kamu bisa dong ngelamar-ngelamar kerjaan di sini. Kamu nggak mau coba? Mas,
Aku tuh udah coba semuanya. Kamu tahu kan? Tapi nggak ada yang bisa terima aku karena aku cuma tamatan SMA. Ya paling ujung-ujungnya juga harus jadi pembantu. Mas, kalau misalkan aku jadi pembantu di luar negeri, itu gajinya lebih besar. Ya tapi sih... Mas, Pak De sama Bude tuh udah baik sama aku. Dia udah ngurus aku dari kecil sampai sekarang. Dan udah saatnya aku harus balas budi sama mereka. Sih, kamu tahu nggak kenapa aku tadi ngomong kayak gitu? Aku cinta sama kamu. Majikan kamu namanya Tuan Abdul, tapi istrinya masih ada keturunan Indonesia. Jadi aku rasa kamu nggak akan kesulitan dengan masalah bahasa. Siang, Maci. Masuk. Sepatu. Saya Nadira, istri Tuan Abdul majikan kamu. Tugas kamu di sini adalah bersih-bersih, masak di dapur, dan sedikit mengurus tanaman-tanaman saya di halaman depan. Satu lagi, di rumah ini ada peraturan yang tidak boleh kamu langgar. Kamu tidak boleh terlihat, apalagi berbicara dengan laki-laki di rumah ini, baik kepada suami saya ataupun dengan anak saya Fadel. Paham? Antar dia ke kamar pembantu. Baik, Makcik. Hai. Beautiful. Mama. Dia itu pembantu baru kita. Kamu jangan macem-macem sama dia. Hai, Mama. Taklah. Mana mungkin ai macem-macem sama Matt itu. Matt yang kemarin aja genit coba-coba rayu ai. You sendiri tahu kan, Ma? Aku nggak boleh dilihat sama mereka. Jangan sampai deh mereka ngeliat aku. Aduh, apa yang menu makan siang ini? Udah lapar banget nih. Kita coba tested cookingnya Matt baru lah. Ayo, Pak. Mantap kayaknya. Harum. Hei, Ma. Nampaknya sedap, menu makan hari ini. Mantap nih, Ma. Ayo makan. Narsi, tenang Narsi. Tenang, ada apa? Tenang Narsi, tenang. Narsi, tunggu.
Narsih mana? Mana Ai tahu? Dari tadi Ai tak nampak Narsih. Nyonya bilang, aku nggak boleh dilihat sama laki-laki. Tapi kenapa Tuan Abdul ada di situ ngeliatin aku? Seharusnya Tuan Abdul kan nggak boleh ada di situ. Kamu ngapain di sini? Nak mari. Cuma nak mau pergi minum. Ambil ni, ha? Lihat ini apa? Lihat ini apa? Kenapa bisa pecah? Saya minta maaf, saya nggak sengaja. Gak sengaja? Hah? Kamu bilang gak sengaja? Cepat beresin! Sebagai hukumannya kamu tidak boleh makan malam ini. Itu hukuman supaya kamu lebih hati-hati lagi kalau kerja. Ngerti gak? Baru aja kerja, udah bikin masalah. Hah? Kamu itu niat apa enggak sih kerja? Hah? Apa cuma mau duitnya doang? Hah? Cepetan,